Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Riantika Putri dengan NIM C1C023066 dengan kelas R11 S1 Akuntansi. Dengan dosen pengampu Pak Dr. Wermi Eka Putra, SE, MSI, CIQNR, CSRS. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang pembukuan atau pencatatan pemeriksaan pajak dan penyidikan serta sanksi pajak. Nah, kita masuk yuk ke materinya. Nah, pembukuan atau pencatatan. Pembukuan atau pencatatan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak terakhir. Nah, pembukuan atau pencatatan wajib pajak ini, meliputi apa aja ya? Nah, yang pertama, ada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan di Indonesia yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan yang wajib diselenggarakan oleh wajib pajak adalah pembukuan yang terdiri dari catatan yang dikerjakan secara teratur tentang keadaan harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang terhutang maupun tidak terhutang oleh PPN. Nah, yang kedua, ada bagi wajib pajak yang memuat ketentuan perundangan perpajakan, dibebaskan dari kewajiban untuk mengadakan pembukuan. Sekurangnya harus menyelenggarakan pencatatan untuk dijadikan dasar pengenaan pajak terhutang. Nah, ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 36 2008 yang kewajiban pembukuan dibebankan atas penerimaan bruto secara teratur lebih besar dari 4,8 miliar rupiah. Nah, yang ketiga, pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan itikat baik dan mencerminkan keadaan usaha yang sebenarnya. B. Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, angka mata uang rupiah, dan dalam bahasa Indonesia atau asing yang diizinkan Menteri Keuangan. C. Diselenggarakan dengan prinsip taat azas dan konsisten dengan aktual basis atau cash basis. Perubahan metode harus mendapat persetujuan Dirjen Pajak. Nah, yang keempat, pembukuan atau pencatatan serta dokumen lain harus disimpan selama 10 tahun untuk wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan. Pemeriksaan pajak ini adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan ketetapan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, sasaran pemeriksaan ini: 1. Interpretasi undang-undang yang tidak benar. 2. Kesalahan hitung. 3. Penggelapan secara khusus dari penghasilan. 4. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya yang dilakukan wajib pajak. Tujuan pemeriksaan pajak ini untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dalam rangka kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak dapat dilakukan dalam hal seperti berikut. Nah, yang pertama ada SPT untuk menunjukkan kelebihan pajak. Nah, kalau SPT PPH untuk menunjukkan rugi. Kalau SPT sama dengan tidak disampaikan atau tidak disampaikan tepat waktu. Dan ada indikasi lain tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan. Yang kedua, tujuan lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan atau ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dilakukan dalam hal: 1. Pemberian NPWP secara jabatan. 2. Penghapusan NPWP. 3. Pencocokan data atau keterangan dan lain-lain. 5. Wajib pajak mengajukan keberatan. 5. Pengukuhan atau pencabutan PKP. Kita masuk ke dalam prosedur pemeriksaan pajak. Nah, itu seperti apa ya rangkaiannya? Nah, yang pertama itu ada petugas harus dilengkapkan dengan surat perintah pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa. Kedua, wajib pajak yang diperiksa harus 1. Memperlihatkan dan meminjam buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penghasilan yang diperolehnya. 3. Memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu guna kelancaran pemeriksaan.
Yang kelima, memberi keterangan yang diperlukan. 6. Kewajiban untuk merahasiakan sesuatu tidak berlaku untuk pemeriksaan pajak. Dirjen Pajak berwenang untuk melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu bila wajib tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Penyidikan pajak ini juga adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan, sehingga dapat membuat terang tentang tindak pidana perpajakan yang terjadi, dan menemukan tersangka serta mengetahui besarnya pajak terhutang yang diduga digelapkan. Pegawai di lingkungan Dirjen Pajak yang diangkat oleh Menteri Keuangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan. Nah, wewenang penyidik juga menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, yang kedua, meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang tindak pidana perpajakan. Nah, wewenang penyidik juga bertugas untuk satu, memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan. 2. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, serta melakukan penyitaan. 3. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perpajakan. 4. Menyuruh berhenti, melarang meninggalkan ruangan, serta memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa. Nah, kelima, memotret orang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan. 6. Memanggil orang untuk didengar kesaksiannya. 7. Menghentikan penyidikan. Ke-8. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk penyidikan. Kita masuk ke sanksi pajak. Nih, sanksi pajak. Dari itunya ada sanksi. Berarti kan tindakan ya, tindakan yang menyelewengkan pajak. Nah, sanksi pajak itu tindakan hukum yang diberikan oleh pihak berwenang terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Kan penjelasan sanksi pajak ya. Nah, sanksi pajaknya ini termasuk dalam apa aja? Nah, kita masuk yang A, tidak mengadakan pembukuan atau pencatatan. Pajak terhutang ditetapkan dengan SKP secara jabatan ditambah kenaikan pajak 100%, khusus PPh pasal 29 ditambah 50%. B, dengan sengaja. 1. Memperlihatkan pembukuan atau pencatatan yang palsu. 2. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. 3. Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya, atau dipidana penjara selama-lamanya 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali pajak kurang bayar. Baik, jadi tadi itu penjelasan materi dari saya. Nah, saya mendapatkan kesimpulan bahwa pembukuan dan pencatatan pajak adalah sebuah kegiatan pencatatan yang dilakukan secara berkala dan teratur untuk bisa mengumpulkan data-data serta informasi keuangan yang isinya ada harta, kewajiban, modal, penghasilan, hingga biaya-biaya pun jumlah total harga dari perolehan dan penyerahan barang maupun jasa, lalu diakhiri dengan penyusunan laporan keuangan dalam bentuk neraca dan laporan laba rugi untuk periode pajak tahun itu. Nah, pemeriksaan pajak adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP terhadap wajib pajak atau WP untuk mengetahui apakah WP telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, maka dilakukan penyidikan. Untuk kegiatan penyidikan ini oleh aparat penegak hukum dalam hal terdapat dugaan tindakan pidana perpajakan. Nah, sanksi pajak juga adalah tindakan hukum yang diberikan oleh pihak berwenang terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Baik, sekian video pemaparan materi saya tentang pembukuan atau pencatatan, pemeriksaan pajak, penyidikan, serta sanksi pajak. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan kata, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.